Pelajaran 3. Sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. A. Jenis sumber daya alam. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kekayaan alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan, diusahakan, dan diadakan kembali apabila telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, udara, air, tanah, matahari, musim, dan iklim. Kekayaan alam ini termasuk non-hayati. A. Udara. Seluruh organisme akan mati apabila tidak ada udara. Semua orang bernapas menghirup udara. Udara yang telah kotor atau tercemar dapat diupayakan bersih kembali dengan menanam hutan kembali di kota-kota besar seperti Sabuk Hijau. Selain manusia, semua makhluk hidup memerlukan udara. Tanaman dalam mengolah makanan atau fotosintesis memerlukan karbon dioksida dari udara dan mencari oksigen. B. Air. Manusia, hewan, dan tumbuhan selalu membutuhkan air dalam kehidupannya. Air merupakan kekayaan alam yang tidak ada habis-habisnya. Bayangkan seandainya di dunia ini kehabisan air, bagaimana jadinya makhluk hidup? Air di bumi merupakan sebuah sistem siklus. Pada mulanya hujan turun di bumi, di mana sebagian meresap. Sebagian lainnya menguap menjadi awan, kemudian turun sebagai hujan kembali. Begitu seterusnya. C. Tanah. Tanah merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi kehidupan. Tanah dapat diperbarui secara alami. Tanah akan terbentuk dan berlapis-lapis. Lapisan paling atas selalu terbentuk oleh humus. Humus berasal dari sesuatu yang telah lapuk seperti bangkai. Kotoran, dahan, daun, dan ranting berbagai sisa organisme tadi akan membentuk struktur tanah. Musim atau iklim. Musim yaitu waktu tertentu yang berkalian dengan keadaan iklim. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ada berapakah musim di provinsi tempat tinggalmu? Hujan sangat bermanfaat bagi manusia. Para petani yang ada di desa sangat terbantu jika sawahnya selalu tersedia air. Air ini berasal dari hujan. Kekayaan alam, hayati, dan hewani. Kekayaan alam, hayati, dan hewani maksudnya kekayaan alam yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan. Keduanya dapat diadakan dan dikembangkan dan dibudidayakan sehingga tidak akan punah atau habis. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam akan habis jika telah dimanfaatkan. Manusia tidak dapat membentuk, mengembangkan, atau mengadakannya kembali. Pada umumnya, kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui terdapat pada perut bumi. Barang-barang yang terdapat dalam perut bumi disebut barang tambang. Sumber daya alam dan persebarannya, hasil bumi dan laut. Untuk membantu pemahaman kalian, perhatikan tabel berikut tentang persebaran hasil bumi.
manfaat sumber daya alam dan upaya pelestarian. Apabila hanya dimanfaatkan saja, lama-kelamaan kekayaan alam itu berkurang, akhirnya habis sama sekali. Apabila hal itu terjadi, maka manusia sendirilah yang akan menderita. Kemiskinan akan terjadi, bahkan mungkin timbul kelaparan. Supaya tidak lepas lagi sumber daya alam perlu dilestarikan. Untuk itu manusia wajib selalu berusaha. Cara melestarikan kekayaan alam antara lain sebagai berikut. A. Penghematan. Barang tambang atau bahan galian tidak dapat diperbarui, jadi sekali habis dimanfaatkan, selama-lamanya tidak akan diperoleh lagi di tempat itu. Apakah upaya untuk mengatasi? Kita harus hemat menggunakannya. Oleh karena itu, pelestarian bahan galian dapat dilakukan dengan cara penghematan. Dan upaya perlindungan. Suaka marga satwa ialah tempat perlindungan terhadap hewan, terutama bangsa burung. Hewan perlu dilindungi, lebih-lebih hewan langka agar tidak punah atau tetap lestari. Cagar alam ialah perlindungan terhadap hutan atau tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pelestarian hewan dan hutan lestari dilakukan bersama-sama. Mengapa demikian? Karena hewan yang dilindungi kebanyakan hidup di hutan-hutan. Jadi salah satu upaya pelestarian kekayaan alam dengan perlindungan di tanah air Indonesia banyak suaka marga satwa dan cagar alam seperti C. Pemeliharaan. Penebangan pohon harus seimbang dengan penanaman pohon baru. Memanfaatkan hutan secara serbaguna sebagai sumber penghasil kayu, tempat rekreasi, tempat mengembala ternak, tempat hidup, dan lain-lain. Pengambilan hasil hutan dengan perhitungan, artinya tidak hanya untuk keperluan sekarang, tapi juga di masa-masa yang akan datang. Menebang pohon harus hati-hati agar tidak merusak pohon muda. Pohon dipelihara agar tetap tumbuh baik. Pencegahan penebangan liar, bahaya kebakaran, hama penyakit, dan serangga yang merusak pohon.